Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk di video kali ini aku mau share tentang bagaimana cara mengajukan APRC. Nah, di luaran sana masih banyak yang beranggapan pengajuannya itu seperti kita mengajukan di imigrasi ya. Tidak ya teman-teman ya, karena ini caranya berbeda, karena regulasinya berbeda. Karena kita bukan pekerja profesional atau pekerja kerah putih. Ya, pekerja kerah putih itu apa sih? Pekerja kerah putih itu pekerja yang sektor profesional seperti tenaga kerja guru, dokter, pilot gitu ya, dan tenaga profesional lainnya. Sedangkan kita kan masih pekerja sektor pekerja kerah biru, yaitu pekerja di sektor pabrik, panti jompo, juga sektor rumah tangga atau perawat rumah tangga. Nah, untuk mengikuti program APRC ini tentunya ada syarat-syaratnya ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk teman-teman yang mau mengikuti program APRC ini harus memenuhi persyaratan. Program APRC ini sebenarnya sudah sebulan lalu ya diresmikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Taiwan atau Depnaker atau sering disebut Latongpu ya, Lautungpu. Nah, untuk teman-teman untuk mendapatkan info lebih lengkapnya di sini juga ada ya. Ini websitenya ya. Teman-teman bisa buka websitenya, di sini dibaca-baca. Nah, untuk bisa berbahasa Indonesia seperti ini, browsernya harus disetting ya, ini disetting translate biar bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini ya. Nah, selain memenuhi persyaratan, kita sudah 6 tahun di Taiwan, juga ada persyaratan lainnya ya. Contohnya ini. Nah, di sini dijelaskan kita harus bekerja di Taiwan genap 6 tahun atau 6 tahun ke atas, atau akumulatifnya sudah 6 tahun di Taiwan. Terus standar gaji untuk pekerja pabrik itu 30.000, untuk perawat institusi medis atau yang bekerja di panti jompo itu 29.000, sedangkan untuk pekerja sektor rumah tangga atau perawat rumah tangga itu 24.000. Nah, untuk mekanisme lebih jelasnya teman-teman bisa menghubungi hotline 1955 untuk bertanya lebih detailnya lagi ya. Nah, nanti dari 1955 dikasih jawaban yang lebih akurasi gitu ya. Kalau saya jelaskan di sini nanti ada ada pemahaman yang berbeda gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanyakan lebih detail sendiri ke 1955. Nah, kalau mau telepon ke Depnaker juga langsung bisa, ini ya nomornya ya. Nomor Depnaker 02 8995 6000. Nah, di sini nggak ada layanan bahasa Indonesianya. Kalau di 1955 itu ada layanan bahasa Indonesianya. Nah, terus cara mengajukannya itu bagaimana? Nah, kita nggak bisa mengajukan sendiri. Jadi kita harus diajukan oleh majikan. Jadi kita harus bicarakan dengan majikan ya. Kalau majikan kita masih menginginkan kita bekerja pada keluarganya untuk merawat orang tuanya misalnya gitu ya. Tentunya majikan pasti mau membantu. Jadi majikan harus menelpon ke Depnaker. Ya, ini nomornya tadi 0289556000. Ini nomor Depnaker yang bisa dihubungi ya, ini ya. Nah, ini jam kerjanya. Nanti majikan dikasih penjelasan syaratnya apa saja. Untuk dokumennya sih sama aja ya, seperti persyaratan saat mau mengambil pekerja baru. Nah, untuk melamarnya bisa melalui online ataupun melalui pos. Nah, kemudian syarat lainnya kita harus mempunyai keterampilan. Jadi kita bukan hanya di sini sudah lama gitu ya, tapi kita juga harus punya keterampilan, yaitu keterampilan bahasa Mandarin dan bahasa Tai, juga keterampilan sebagai perawat lansia. Nah, tetapi nanti kita juga dikasih
penjelasan dan pembelajarannya. Bentar ya, ini saya kasih tahu infonya. Nah, untuk info lebih lengkap mengenai APRC itu bagaimana persyaratannya atau infonya, nah teman-teman bisa buka ini ya, website ini ya, WDA. Aduh, maaf ya, laptopku lelet. Bentar, kita kembali ke sini yang lagi dibahas lagi. Nah, teman-teman bisa membaca info lebih lengkapnya di website ini ya, website wda.gov.tw ini. Nah, untuk hotline ini di sini, hotline-nya 1955 bahasa Indonesia, sedangkan untuk kalau Tongpu ini bahasanya bahasa Mandarin ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk majikan bisa untuk mengajukan kita melalui online, ini situsnya ya, websitenya, yaitu https://fwpply.wda.gov.taiwan. Ini majikan bisa melalui website ini untuk mengajukan kita atau melalui pengiriman pos, dikirim ke alamat Tongpu. Alamatnya di sini nih ya, di jalan di Taipei ini ya. Nah, alamatnya di lantai 4 gedung selatan ini di Chongpinglu. Nah, untuk sertifikasinya itu ada 3 macamnya. Sertifikasinya syarat sertifikat ya, ada 3 macam. Itu ini sertifikat kecakapan bahasa Hokkien. Jadi teman-teman yang memiliki kemampuan berbahasa Hokkien atau berbahasa Tai bisa mengikuti ujian bahasa Tai. Nah, teman-teman bisa buka di website ini blgjts.mo.edu.tw ya. Nah, di sini websitenya juga ada menjelaskan mengenai jadwal, juga pengumuman tanggal ujian dan tanggal pengumuman ujiannya, hasil ujiannya. Di sini ini ada jadwalnya juga ya. Sedangkan ini info lebih lengkapnya bisa buka di halaman ini ya, di halaman home. Untuk yang kedua, kita harus memiliki sertifikat keterampilan kecakapan bahasa Mandarin. Ini untuk pekerja perawat rumah tangga ya, pekerja perawat rumahan harus memiliki tes kecakapan bahasa Mandarin, yaitu tes lisan ya atau berbicara, yaitu tes bahasa Mandarin ujian TOCFL. Untuk mendaftarnya di website ini ya, kemarin saya sudah bikinkan videonya cara mendaftar akun di website TOCFL untuk mengikuti ujian bahasa Mandarin TOCFL. Teman-teman bisa buka ya di video di channel saya cara mendaftarnya ini ya. Untuk info lengkapnya mengenai ujian bahasa Mandarin di sini nih, tocfl.edu.tw. Kemudian untuk yang ketiga itu kita harus memiliki sertifikat keterampilan teknisi perawat. Itu sertifikat keperawatannya, terutama keperawatan lansia. Nah, untuk mendapatkan sertifikat perawat ini kita ada 2 macam ya, yaitu kita mengikuti kursus online dan kursus fisik. Kalau kursus fisik ini lebih kita harus mengeluarkan biaya karena kita harus mengundang guru untuk mengajari kita. Jadi kita langsung praktek lapangan. Tetapi ini mahal ya karena kita harus mengeluarkan biaya untuk untuk membayar biaya guru ya. Nah, kita ambil yang kursus online aja. Jadi kita bisa belajar di rumah dengan menggunakan laptop atau komputer. Tidak bisa menggunakan HP ya, teman-teman ya. Nah, untuk caranya kita ambil yang situs bahasa Indonesia. Ini ya websitenya untuk bahasa Indonesia. Nah,
Untuk cara-caranya di sini agak sedikit ribet atau sedikit rumit karena kita harus menginstal softwarenya ya. Juga kita harus punya perlengkapan perangkatnya, yaitu kita harus punya laptop atau komputer, juga alat pembaca kartu atau tukaci atau disebut juga card reader. Nah, untuk teman-teman yang nggak punya laptop bisa bicarakan dengan majikan ya, pinjam komputer majikan gitu ya untuk belajar. Kita nggak usah ngoyo harus selesai 1 hari karena itu nggak mungkin. Jadi kita belajarnya nyicil sebisanya, 1 hari bisa 1 materi atau 2 materi gitu ya. Sampai selesai itu ada 17 materi, total itu 20 jam lebih lah. Tapi minimal kita harus 20 jam ya. Nah, untuk cara-caranya nanti saya kasih tahu di video selanjutnya. Saya bikinkan tutorialnya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya, untuk mengajukan APRC caranya yaitu kita harus memiliki keterampilan ya. Nah, yang nggak bisa bahasa Mandarin, yang nggak bisa bahasa Tai, kita diutamakan mempunyai sertifikat bahasa Mandarin. Nah, kita harus mengikuti ujian bahasa Mandarin tersebut ya teman-teman ya. Jadi nggak untuk mengajukan APRC-nya kita nggak langsung ke imigrasi. Jadi kita harus melalui proses di Depnaker dulu. Kita diubah dulu menjadi tenaga kerja tingkat menengah, ya baru kita bisa mengajukan APRC-nya 5 tahun kemudian. Jadi ini majikan yang harus mengajukan kita ke Depnaker untuk diajukan diubah menjadi tenaga kerja tingkat menengah atau profesional. Setelah kita disetujui, kita resmi menjadi tenaga kerja tingkat menengah, majikan yang tadinya menggaji kita kurang dari 24.000 diharuskan minimal itu 24.000. Syukur dikasih lebih. Nah, itu rezeki ya, teman-teman. Nah, setelah kita menjadi tenaga kerja profesional tingkat menengah, baru 5 tahun kemudian baru kita mengajukan APRC-nya ke imigrasi. Nah, untuk di imigrasinya nanti ada regulasinya lagi ya, ada syaratnya gitu ya. Jadi teman-teman harus punya SKCK. Kita harus bikin SKCK, surat kelakuan baik ke kantor polisi di Taiwan. Juga harus mempunyai bukti laporan pajak dan syarat lainnya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Cara mengajukan APRC ya, nggak seperti di luaran yang dikatakan itu ya. Kalau yang di luaran itu yang langsung ke imigrasi itu bagi mereka pekerja profesional atau pekerja kerah putih ya, atau yang mereka yang menikah dengan orang Taiwan. Kalau kita yang pekerja tingkat kerah biru atau pekerja kerah biru, kita nggak bisa langsung, jadi kita harus mengikuti prosedur yang Depnaker tentukan itu ya, yaitu melalui program pengajuan APRC yang sudah diresmikan oleh Depnaker. Ini kan peluang bagus buat kita-kita yang masih betah kerja di Taiwan ya, bisa mengajukan ini dengan dibantu oleh majikan, atau kalau majikan sibuk biasanya melalui jasa agensi. Nah, untuk agensi memang ada fee, tapi ya itu fee itu beda ya, nggak ditentukan oleh Depnaker. Tapi kemarin Depnaker sudah mengeluarkan ultimatum atau informasi bahwa agensi tidak boleh memungut fee 1 bulan gaji atau di atas 1 bulan gaji. Jadi setidaknya itu setengahnya dari gaji sebulan kita ya. Nggak boleh barbar lagi kayak sebelumnya. Tetapi semua itu juga pilihan teman-teman ya, mau lewat agensi atau kalau majikan mau mengurus sendiri gitu ya. Tapi ya semuanya sih keputusan biasanya di majikan ya. Kalau majikan sibuk biasanya ya majikan menggunakan jasa agent, karena kebanyakan majikan itu nggak mau ribet, nggak mau repot karena mereka sudah repot dengan pekerjaannya. Nah, jadi kebanyakan ya menggunakan jasa agent. Ya teman-teman selektif lah ya. Juga banyak-banyak berkomunikasi dengan majikan. Nah, itu aja ya teman-temannya. Untuk teman-teman yang kurang jelas dengan penjelasan saya bisa menghubungi 1955
atau menelpon Depnaker ya, nomor telepon Depnaker. Nah, di sini sudah ada nomornya ya, tadi saya sudah jelasin di website Depnaker ini, di website WDA sudah ada nomornya. Ini saya mau buka, ini susah banget. Nah, ini saya buka lagi di sini lah, nggak apa-apa ya, tulisannya kecil ini. Ini nomor Depnakernya ya teman-teman ya, 02 8995 6000. Tapi ini nggak ada layanan bahasa nggak ada layanan bahasa Indonesia, semua bahasa Taiwan atau bahasa Mandarin. Jadi teman-teman tanyakan aja ke 1955. Atau kalau mau bertanya ke saya juga bisa melalui kolom komentar atau melalui situs Facebook saya ya, Facebooknya Mandira Dira gitu. Oke, itu aja ya teman-teman ya, terima kasih ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf ya karena penyampaian saya masih belibet, karena saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Mohon maaf dan harap dimaklumi. Terima kasih semuanya. Bye bye. See you next video.